Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, suaraku kelihatan nggak? Suaraku jelas. Belum ada yang lihat ya. Aduh, aku grogi. Hai Mbak, suaraku jelas Mbak? Jelas ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lisa Rizky Perdani. Asal aku ya. Asal aku dari Purwokerto, teman-teman. Aku ibu rumah tangga dengan 2 orang putri. Saat ini titel aku Golf Director. Aku itu sebelumnya ya teman-teman, orang yang sangat pemalu ya. Jadi tadi kalau dari awal udah kelihatan ya grogi ya, udah ngomong saya. Terus sekarang aku bisa share di sini itu semua karena Oriflame. Makasih banget Oriflame untuk kesempatannya ya. Aku dikasih kesempatan untuk sharing sama teman-teman semua di sini. Nah, kali ini aku akan cerita tentang pemanfaatan sosial media pada saat bulan Ramadan. Maaf, sebentar aku lupa. Aduh, bentar ya. Oke. Sebagai ibu-ibu itu ya pasti kan kita lebih repot. Kalau tadi Mbak Salsa cerita dia dari milenial gitu ya. Nah sekarang ini kebalikannya, aku adalah ibu-ibu gitu ya. Pasti teman-teman juga di sini puasa gitu ya, punya jadwal yang lebih padat, yaitu masaknya berbeda ya, jamnya dan segala macam. Tapi aku yakin teman-teman kita semua di sini punya waktu yang banyak sebenarnya gitu ya. Aku ada di sini hari ini itu juga berkat dari branding. Dulu aku bergabung karena aku ngelihat status leaderku gitu ya, upline-ku, dan aku akhirnya menyerahkan diri. Jadi sosial media itu benar-benar udah kayak kantornya kita. Kalau kita satu hari nggak posting, nggak bikin story, itu kayaknya kayak nggak masuk kerja gitu ya teman-teman. Jadi di saat puasa seperti ini ya sama aja gitu. Cuma bedanya ya teman-teman, kalau kita terlalu posting Oriflame gitu ya, itu tuh orang-orangnya akan sedikit jenuh gitu ya. Jadi teman-teman, selain kita posting Oriflame di media sosial, kita juga harus posting kesehariannya kita itu ngapain aja gitu ya. Jadi kayak misalkan ini dari awal puasa gitu ya, kemarin aku masak aku bikin yang di TikTok itu, aku masak di TikTok dan aku bikin story di situ. Aku dapat prospekan dan dapat member baru teman-teman. Jadi nggak semua yang kita storyin tentang Oriflame itu ya nanti akan mendapatkan Oriflame gitu ya, customer atau prospekan. Tapi story tentang keseharian kita itu juga bisa memancing mereka kok, malah lebih bagus lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan aku posting nih ke Oriflame misalkan di Instagram gitu ya, itu seharian full aku posting tentang Oriflame, itu pasti viewersnya akan turun teman-teman. Jadi kita harus tahu apa yang dimau nih sama followersnya kita, viewersnya kita itu maunya kayak apa sih postingannya kita gitu ya. Nah dari situ kita mulai deh memberikan apa yang mereka mau. Setelah kita memberikan apa yang kita mau, di Sleepy itu kita kasih Oriflame juga. Kita tetap deh cerita Oriflame. Yang namanya udah mendarah daging ya teman-teman, pasti nggak bisa kalau satu hari aja gitu ya nggak cerita tentang Oriflame. Sama aja kayak gitu teman-teman. Nah kesalahannya kalau ibu-ibu itu biasanya ya kalau buka media sosial itu dia lupa deh scroll up, scroll down gitu kan, sampai akhirnya nggak sadar waktunya habis dan waktu yang lainnya udah menumpuk, jadwal lainnya menumpuk seperti masak, anak menunggu dan segala macam. Nah di sini aku tekanin sama teman-teman, kita nggak boleh namanya time bandit, atau yaitu kita asal scroll up, scroll down dan nggak ngapa-ngapain. Nah untuk menghilangkan time bandit itu, kita buka media sosialnya kalau kita memang sudah tahu apa yang mau kita kerjakan dengan membuka sosial media tersebut. Misalkan gini teman-teman,
teman-teman boleh ya, kalau misalkan teman-teman bisa main ke Instagram aku @lisa_rizky gitu, itu story-nya tiap hari itu emang aku bikin bertema. Nah, untuk membuat tema itu aku tuh perlu waktu ya, itu yang dipakai dari Time Bandit itu teman-teman. Daripada kita scroll up scroll down nggak ada fungsinya, mending kita gunakan untuk bikin konten gitu. Nah, di sela-sela bikin konten kadang juga aku bikin TikTok teman-teman. TikToknya tuh TikTok yang lucu. Nah, TikTok yang lucu itu memancing viewersnya aku untuk komen, ih kamu loh apa-apaan sih tuh lagi apa. Nggak apa-apa, maksudnya itu bagus. Jadi ada kayak obrolannya gitu ya, nggak cuma kayak dari kita aja gitu. Nah, terus setelah itu teman-teman coba deh cek, teman-teman harus pakai Instagram bisnis. Nanti setelah teman-teman Instagram bisnis, teman-teman bisa di situ ngeliat insight-nya. Insight itu teman-teman bisa tahu orang-orang itu ngeliatin postingannya teman-teman tuh jam berapa, hari apa. Nah, di saat jam postingannya lagi tinggi, insight-nya lagi tinggi, teman-teman boleh deh masukin konten-konten yang benar-benar udah teman-teman siapin. Itu hasilnya akan lebih maksimal lagi teman-teman ya. Kelihatan grogi nggak nih aku ya. Terus yang itu tadi aku bilang cari tahu deh apa yang disukai nama followersnya teman-teman. Jujur ya, kalau followersnya aku mereka nih seneng banget nih kalau aku lagi kayak ngocol gitu, maksudnya kayak bikin TikTok tapi bikin TikTok yang lucu, komedi seperti itu. Itu aku terkadang bikin memang untuk mereka, sama seperti aku lagi main TikTok nih. Terkadang ada beberapa yang maaf ya, ada beberapa yang baru masuk TikTok kayak misalkan aku gitu ya, itu like-nya sedikit karena kita membuat konten dengan sesuai apa yang kita mau, padahal seharusnya kita membuat konten sesuai dengan apa yang penonton mau. Kecuali kalau kita udah punya tamannya nih teman-teman. Nah, sebelum kita punya taman, kita harus bikin media sosial kita itu seperti taman yang banyak bunganya. Nah, nanti ibaratnya prospekan itu seperti kupu-kupu yang hinggap ke situ. Jadi nggak perlu kita tangkap, nanti kupu-kupunya akan datang dan kita akan mendapatkan madu dari bunga-bunga itu. Contohnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau aku jujur ya, di story fokusnya itu nggak terlalu banyak, aku nggak terlalu sering ngomongin produk. Jadi aku lebih ke Nutrisek karena aku fokusnya ke situ gitu. Jadi ada yang sampai manggil, itu Lisa Nutrisek ya, kayak gitu. Saking tiap harinya aku postingnya tentang Nutrisek. Nggak apa-apa teman-teman, itu jadi kayak bikin brand image kita. Nah, kalau teman-teman nggak konsisten tiap hari, nanti orang-orangnya akan bingung. Dan dulu ya aku itu sempat berpikir seperti ini, aku nggak mau sering-sering bikin story karena nanti viewersnya akan turun. Ternyata salah teman-teman. Kalau kita konsisten tiap hari bikin story, itu malah justru ya bikin viewersnya lebih naik. Tiap hari kita konsisten, viewersnya akan naik. Jadi viewers aku sekarang itu sama kayak viewers aku waktu aku lagi di Stockholm atau di Paris ya. Kebayang nggak teman-teman, kalau dulu viewersnya dikit banget karena memang aku nggak konsisten story. Sekarang setelah konsisten, viewersnya sama kayak lagi dapat liburan gratis dari Oriflame gitu. Terus kira-kira kalau misalkan lagi puasa seperti ini gitu ya, teman-teman tuh melakukan buka media sosial tuh untuk apa aja? Kalau kayak aku gitu ya, itu kadang aku buka TikTok itu aku bingung gitu ya, aku mau bikin konten apa ya, tapi aku harus dikasih waktu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau scroll up scroll down, itu teman-teman harus pakai alarm gini. Kayak misalkan nih aku nih hari ini aku harus sharing 15 menit, ya udah aku harus kasih alarm, aku pakailah jam gitu, dikasih waktu. Jadi kalau teman-teman mau scroll up scroll down untuk mencari ide, mencari konten gitu ya, membuat konten, teman-teman harus pakai alarm biar nggak time bandit itu. Terus juga teman-teman harus on time ya informasinya, jadi up to date. Kalau misalkan ada nih promo terbaru dari Oriflame, ya udah langsung kita posting sekarang saat itu juga. Jangan kayak nanti nggak update. Nah, itu bikin juga kayak viewers, kayak prospek kan itu jadi, loh ini kok ini update-nya nggak update ya, update-nya nggak update, ini kok kurang update ya, kayaknya aku ngeliat yang lain udah
posting dari tadi, kok yang ini nggak posting. Nah itu teman-teman, jadi kita harus up to date postingannya gitu ya. Jangan ditunda-tunda memposting, karena di saat kita menunda postingan, nanti kita punya ide lain nih, yang tadi kan ditunda kan, terus akhirnya ketumpuk-ketumpuk dan akhirnya nggak posting sama sekali gitu. Mungkin gitu aja sih teman-teman ya. Udah 15 menit kayaknya. Kalau aku mau tambahin di sini, jadi kayak tadi ya, teman-teman harus tahu fokusnya produk teman-teman apa yang mau ditawarkan, fokusnya teman-teman menceritakan Oriflame itu apa, bisnis atau dan segala macam gitu, bisa ya. Terus di sini teman-teman harus fokus ke targetnya teman-teman. Teman-teman mau orang yang gabung sama teman-teman tuh seperti apa, teman-teman ya bikinlah mereka seperti itu. Jadi kalau kita udah punya brand, kita udah ibaratnya mereka tahu nih kita tuh brandnya bagus gitu ya. Kayak misalkan teman-teman beli sebuah sepatu merek misalkan Adidas ya. Kenapa orang-orang nggak beli merek yang Bata? Padahal sama aja kan, itu kan udah kena image. Nah jadi di sini branding konsisten itu untuk membangun image teman-teman. Kalau nanti image-nya teman-teman udah baik, udah kelihatan nih ya kualitasnya. Aduh tadi aku mau ngomong kualitas malah fasilitas ya. Itu mereka akan lebih mudah bergabung dan teman-teman akan mendapatkan high prospect. Jadi high prospect itu prospek yang benar-benar bergabung dan semangat ke bisnis, nggak yang cuma bergabung terus habis itu muntaber hilang gitu ya. Gitu aja sih paling teman-teman dari aku. Makasih banget teman-teman di sini udah ngeliat aku. Kalau ada salah-salah kata, aku minta maaf. Dan semuanya selamat menjalankan ibadah puasa. Semangat ya, kita harus menutup April dengan gemilang dan kita harus mengejar Double Cash Award ya teman-teman ya. Go Diamond, go Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.